Indonesia is the most beautiful land in the universe. Dulu, bumiku bisa dikatakan damai. Ruang gerak setiap orang pun tak begitu menjadi perhatian. Bebas menghirup udara segar pagi hari. Ya, kadang harus bertaruh sih dengan polusi. Tetapi meski begitu, tetap terasa lebih bebas. Dan lagi, orang-orang bebas bepergian kemanapun mereka mau dan sejauh apapun itu. Mereka juga bebas berkumpul bersama teman, keluarga, rekan kerja, di mana saja dan kapan saja. Tapi semenjak pandemi ini melanda dunia, kegiatan-kegiatan tersebut pun mulai dibatasi. Dari kita tidak bisa bebas menghirup udara karena harus terhalang masker, tidak boleh berkerumun, dan harus menjaga jarak karena khawatir tertular. Tidak boleh bepergian sesuai keinginan kita karena harus mengurangi mobilitas. Ya, semua serba terbatas. Tapi meski begitu, kita harus mentaatinya sebagai ikhtiar agar pandemi ini segera berakhir dan bumi kita kembali sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulul Munimah dari Fakultas Humaniora, Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang protokol kesehatan 5M dan pentingnya melakukan vaksinasi. Pandemi ini tentulah sangat berat bagi kita semua, karena berbagai aspek kehidupan harus porak-poranda, mulai dari aspek ekonomi, aspek pendidikan, apalagi kesehatan. Kita harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, sekolah daring, sekolah online. Tapi meski begitu, kita harus tetap menjalaninya, kita harus tetap kuat, karena ini merupakan cobaan yang diberikan Allah kepada hambanya. Dan cara berikhtiar untuk melawan virus corona ini salah satunya adalah dengan menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 5M dan melakukan vaksinasi. Apa sih 5M itu? Kalau kalian penasaran, simak video ini sampai habis ya. 5M adalah mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu tentang 5M dan beberapa manfaatnya. M yang pertama adalah mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kita disarankan untuk mencuci tangan selama 20 detik beberapa kali dalam sehari, terutama saat sebelum memasak atau sebelum makan, kemudian setelah menggunakan kamar mandi, dan setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh kuman dan virus di tangan kita disarankan untuk mencuci tangan menggunakan sabun, dan kemudian kita bisa menggunakan hand sanitizer agar kuman-kuman di tangan kita hilang. Lalu bagaimana sih caranya mencuci tangan yang baik dan benar itu? Penasaran? Mari kita simak video berikut ini. Yang kedua adalah memakai masker.
Pada awal pandemi virus corona, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO hanya merekomendasikan masker hanya untuk orang yang sedang sakit, bukan untuk orang sehat. Tapi seiring dengan penyebaran virus corona yang semakin luas, maka peraturan protokol kesehatan pun bisa berubah-ubah. Jadi kawan, jika kalian ada keperluan keluar rumah, jangan lupa memakai masker ya. M yang ketiga adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi dan dilaksanakan adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam Protokol Kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan bahwa menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena dampak dari orang yang berbicara, batuk, maupun bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesak-desakan. Namun, apabila memang tidak dimungkinkan untuk melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknisnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah peserta, pengaturan jadwal, bisa disesuaikan menjadi 1 sesi, 2 sesi, atau 3 sesi, sesuai dengan banyaknya jumlah peserta, dan lain sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur keluar masuk untuk peserta, dan lain sebagainya. 1, 2, 3, 4. M yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Selain protokol kesehatan 3 di atas, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, protokol kesehatan selanjutnya yakni menjauhi kerumunan. Dan protokol ini juga harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat. Karena menurut Kementerian Kesehatan, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat kawan, semakin banyak kita bertemu dengan orang, maka kemungkinan kita terinfeksi virus corona ini juga akan semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari kerumunan, terutama bila sedang sakit, dan untuk orang yang berusia 60 tahun ke atas. Karena menurut riset, lansia dan orang yang mengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona ini. Dan M yang terakhir atau M yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Virus corona dapat menyerang kapan saja dan di mana saja. Jadi, jika kita sering berada di luar rumah, banyak menghabiskan waktu di luar rumah, maka kemungkinan kita terpapar dan terinfeksi virus corona pun akan semakin tinggi. Jadi kawan, jika memang tidak ada keperluan yang mendesak, maka tetaplah di rumah saja. Menurut Kemenkes, meski keadaan kita sehat dan tidak ada gejala ketika akan keluar rumah, belum tentu ketika kita kembali ke rumah keadaan kita masih sama sehat seperti sebelum bepergian. Pasalnya virus corona ini menyerang dengan begitu cepat. Sate ini bungkus ya cak, sepi yo PPKM. Sepi rame rezeki ya wis ana sing ngatur. Awak dhewe kudu taat PPKM. Ben Covid ndang nyengkre. Pasien Covid terus bertambah. Piye yo? Aku wis gak kuat. Ojo nyerah. Awak dhewe sebagai tenaga kesehatan kudu siap setia melayani pasien sing membutuhkan. Ayo rek,
tetap semangat yo, bareng-bareng lawan corona COVID-19 nang bidangnya masing-masing. Ojo lali, tetap protokol kesehatan dijogo. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang pentingnya melakukan vaksinasi. Vaksinasi penting dilakukan karena bukan hanya untuk melindungi masyarakat, tetapi juga untuk memulihkan kondisi sosial dan kondisi ekonomi yang porak-poranda akibat dampak dari pandemi ini. Vaksinasi atau imunisasi dilakukan bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian yang disebabkan oleh virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, tetapi vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena hal-hal tertentu. Halo Healthies, saya ingin memastikan ayah kalian, ibu kalian, kakek dan nenek kalian sudah divaksin atau belum. Jangan takut, ayo divaksin. Jadi kawan, jangan takut untuk melakukan vaksinasi karena itu juga demi kebaikan kita sendiri, untuk menambah kekebalan tubuh kita. Karena saya juga sudah divaksin, alhamdulillah sudah mendapatkan vaksin dosis yang kedua pada pertengahan bulan Agustus. Ini kartunya, dan ini sebenarnya kita juga akan mendapatkan sertifikat, tapi saya tunjukkan kartunya saja. Dan saya akan cerita sedikit tentang pengalaman saya ketika mengikuti vaksinasi. Jadi ketika kita sudah mendapatkan jadwal untuk melakukan vaksinasi, lalu kita akan datang ke tempat vaksinasi, mungkin bisa di puskesmas atau di tempat yang telah ditentukan oleh Dinas Kesehatan dan Desa. Di sana kita akan menyerahkan undangan vaksinasinya, kemudian kita akan ditensi darahnya terlebih dahulu dan dicek suhu tubuhnya. Kemudian ketika dipastikan bahwa darah kita dan suhu kita normal, maka kita akan menjalani tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu kita akan melakukan konsultasi dengan dokter terkait kesehatan kita. Nanti di situ kita akan ditanya apakah kondisi badan kita memang benar-benar fit atau tidak, seperti halnya mungkin kita punya gejala batuk, atau mungkin kita sedang pusing atau sedang flu ringan, atau mungkin kita pernah mengidap penyakit kronis atau apa. Nanti semua itu akan ditanya oleh petugas kesehatannya, oleh dokternya, untuk memastikan apakah kita boleh mendapatkan vaksinasi atau tidak. Kemudian kita akan diarahkan ke tempat pemberian vaksin itu. Jadi teman-teman, memang tidak semua orang bisa mendapatkan suntikan vaksin, karena akan dipastikan dulu apakah orang ini benar-benar sehat, benar-benar dalam kondisi fit atau tidak. Jika memang orang itu berada dalam kondisi fit, kondisi sehat, maka dia bisa melakukan vaksinasi, bisa mendapatkan suntikan vaksin. Namun jika mungkin ada gejala flu ringan atau penyakit lainnya, maka akan dijadwalkan untuk mendapatkan vaksinasi di lain hari. Begitu teman-teman. Jadi sekali lagi, jangan takut untuk divaksin karena ini untuk kebaikan kita juga, untuk menambah kekebalan tubuh kita. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi
untuk saya dan teman-teman semua. Apabila ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.